Segala puji syukur, orang kemuliaan dan Ibu ya Tuhan. Terima kasih buat hadiratmu tempat ini. Terima kasih Kau setia, tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Melewati suka, melewati duka, Kau Immanuel selalu bersama dengan kami. Tuhan, tiba saatnya di sore hari yang cerah ini kami rindu untuk mendengar sebagian isi hati-Mu lewat firman-Mu. Bekerjalah dengan kuasa firman-Mu Tuhan, karena kami terlalu percaya bahwa setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, dan pasti akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan, yang mengalami jalan buntu Kau bukakan jalan keluar, yang membutuhkan mujizat Kau sediakan mujizat bagi mereka yang percaya pada-Mu ya Tuhan. Berbicara pada setiap kami, urapi lidah bibir hamba-Mu, setiap kata kalimat akan menjadi berkat bagi setiap jemaat. Kami naikkan syukur kami hanya ke dalam satu nama, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang saya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Selamat sore. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Berlimpah-limpah dan menjadi berkat. Wah, mesti gitu ya ngomongnya. Udah trademark ya, udah jadi ya. Saya pertama kali datang ke tempat ini, tapi saya canggungan ya udah beberapa kali lah ya. Tapi mungkin ada wajah-wajah yang baru ketemu saya. Salam kenal, saya dari Surabaya. Nama saya Gideon Yus Diharta. Ya, saya berkesempatan untuk di sore hari ini membagikan firman Tuhan. Saya mau bicara tentang badai. Ngerti badai nggak? Apa itu badai? Hah? Angin kencang. Angin yang kencang. Angin yang kencang, angin yang besar, angin yang hebat. Pernah kena badai? Berkali-kali. Lagunya tadi kan berkali-kali install katanya. Siapa yang pernah kena badai? Gak usah sungkan lah. Namanya manusia pasti pernah kena badai ya. Ada ungkapan gitu. Ada ungkapan kalau bahasa Inggris itu like begin at 40. Hidup tuh katanya dimulai usia 40. Maksudnya itu yang usia 40 itu udah di wong. Sadurunge 40 mungkin buah udah diopor ya kan. Gak apa-apa ya, saya pakai bahasa Jawa ya. Iya. Ya kan. Jadi 40 itu bisa jadi orang, jadi sukses gitu. Ya. Saya pikir gini, kok mesti ngeteri 40, ngapain sih gitu. Makin cepat sukses kan lebih baik gitu. Tapi ternyata waktu mau masuk 40 itu saya ngalami badai. Badainya gede lah ya. Dan ketika saya menghadapi badai itu, ketika saya mampu menghadapi badai itu dengan kekuatan Tuhan tentunya. Badai seizin Tuhan sudah pasti memberikan kekuatan buat kita. Badai itu kan bicara masalah yang kuasa, gede pokoknya, jedel gitu. Kita kaget-kaget bahkan. Ya, jadi yang mau usia 40 di sini mana? Hati-hati ya, mesti ada badai ya. Jangan takut ya. Kan ada lagunya ya. Kan ada lagunya apa? Walau badai Menerpa. Terus gimana? Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Indomie ya, saya nggak disponsor Indomie kan. Tapi sudah tegak-tegak sih, saya jadi tegak gitu. Ajarnya itu ceria gitu, ini tanggal berapa? 12? Masih ada. Hah? Berapa? Masih cukup. Cukup, ya. Enggak, maksud saya, ya tanggal 12 itu tapi wajarnya kayak tanggal, yang sini tuh kayak tanggal 1, yang sini kan tanggal 2 gitu. Jangan tegak-tegak ya. Ya, saya mau bicara tentang badai. Bukan sama-sama Kisah Rasul 27 mulai ayat 9. Kisah Rasul 27, saya mau bicara tentang badai. Bagaimana kita bisa menghadapinya ya. Badai bicara angin besar, angin hebat, masalah besar. Jadi sebelum 40 itu ya, saya ngalamin badai. Apa badai itu? Yes, masalah duit itu. Utang. Kalau zaman sekarang kan ada pinjol, apa peleter ya. Kalau masalah itu dulu tuh ya duit, utang gitu. Kakek utang, kakek gaya. Ya itu. Ya, jadi saya beli ini namanya
namanya anak muda waktu itu ya, mau 40 kan masih muda ya, pengen gaya gitu. Beli inilah, beli ini, pengen gaya, petang-petang, tapi utang. Ada di sini nggak kayak gitu? Nggak ada ya? Yang ada tuh di Bagi Rezeki Kutub Utara, nah di situ. Henry buka toko di situ ya, di Kutub Utara. Ya. Ya, Kisah Rasul 27 ini ceritanya tentang Paulus. Paulus ini satu kali naik kapal, tapi bukan untuk healing, bukan untuk jalan-jalan, tapi dia sebagai orang tawanan. Kita tahu Paulus ini kan banyak mengabarkan Injil dan gak disukai banyak orang sehingga dia ditahan. Nah, Paulus ini satu kali mau dipindahkan penjaranya, ya. Waktu itu pelayaran dari Palestina menuju ke Roma, naik kapal. Ya, naik kapal, Paulus di dalamnya sebagai seorang tawanan. Nah, Paulus sebagai seorang yang peka sama Tuhan, orang yang peka sama mendengar suara Tuhan, itu kan bisa mendengar apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan peringatkan. Dan Tuhan satu kali peringatkan pada Paulus, jangan dilanjutkan ya pelayarannya, bahaya. Soalnya apa? Nanti di depan sana ada badai. Tapi masalahnya, nah ini kita bisa mulai ayat 9. Ada yang bisa bantu saya ya? Yang kencang suaranya, pakai mic. Ayatnya panjang, jadi saya minta bantuan baca ayat. Ayo, baca ayat banyak berkatnya, amin. Amin. Firman Tuhan. Pakai mic, Pak. Demikian firman Tuhan. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang, waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudaraku, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Terus Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada perkataan Paulus. nah, stop dulu ya, nanti saya minta bantuannya lagi. Paulus sebagai orang yang peka mendengar suara Tuhan, satu kali dia mendapat suara dari Tuhan, jangan dilanjutkan pelayanannya. Lo dulu, ojo dilanjut lo ya, bahaya, ono badai. Ya, jadi stop dulu. Tapi orang-orang di dalam kapal itu, coba saya mau nanya, kalau saudara ada dalam kapal itu, saudara lebih percaya sama omongannya Paulus atau saudara lebih percaya sama omongannya jurumudi kapal tadi? Ayo. Jurumudi. Hah? Jurumudi. Kenapa kalau lebih percaya sama jurumudi kapal? Ada pengalaman. Pengalaman yang ngerti soal kapal, ya kan? Ya kan, Mas? Paulus, kok ibu ngerti apa sih? Ngerti ilmu Alkitab. Ya, yang ngerti soal kapal itu ya kita. Wong gak ada apa-apa gini kok semua mandek, habuk. Tapi kok saya mas gaspol, gitu loh. Ya kan? Lanjut, apalagi kalau kita perjalanan gitu kan, kalau bahasa Inggrisnya itu nggak sampai nawis loh. Iya kan? Kan gak cepet sabar, gak sabaran gitu. Tahu nggak? Kenapa kita bisa mengalami masalah? Soalnya saudara itu nggak sabaran orangnya. Gak sabar cepet soge, utang. Ya kan? Gak sabar jomblo, kawin tapi ternyata cerai. Itu loh masalah besar dalam hidupmu itu karena apa? Kuncinya karena ketidaksabaran. Orang-orang di dalam laut itu, di dalam kapal itu kepengen cepat sampai. Tapi Paulus bilang apa? Stop, karena bahaya. Dia mendengar suara peringatan Tuhan, dia peka mendengar suara Tuhan bahwa apa? Di depan itu ada badai, ada masalah yang besar, jadi dilanjut. Tapi orang-orang lebih percaya sama jurumudi kapal yang katanya ahli kapal. Saya catat yang pertama, kenapa orang itu bisa ngalami badai? Yang pertama, lebih percaya sama omongannya manusia yang katanya ahli ini, ahli ini. Loh Pak, berarti nggak boleh Pak dengar omongannya dokter. Loh Pak, berarti nggak boleh dengar omongannya ahli ekonomi. Bukan nggak boleh, tapi kalau saudara kena masalah, sebelum saudara itu dengar pendapat manusia yang katanya ahli, bahwa ia dengar suaranya Tuhan. Saya percaya kok. Saudara nggak usah, wow, saya dapat karunia nubuatan, saya mendapat karunia untuk mendengar suara Tuhan. Nggak usah kayak gitu. Kita ya anak-anaknya, semua itu pasti dikasih fasilitas untuk apa? Bisa dengar gitu apa yang Tuhan mau. Iya kan? Tapi masalahnya sudah lebih dengar sama kata hatimu sendiri kan? Saudara akhirnya minta konfirmasi, minta validasi sama orang yang katanya ahli. Contoh, saudara mau diet, tapi saudara nggak suka sarapan. Padahal ada dokter bilang, oh jangan skip breakfast, jangan jangan nggak sarapan, namanya diet harus sarapan. Karena tubuh ini ada jam kerjanya, jam-jamnya sarapan, jamnya harus sarapan supaya tubuh ini dapat energi. Tapi dasarnya saudara nggak kepengen sarapan, saudara cari ahli kesehatan, ahli diet yang bilang apa? Itu kalau saudara mau diet nggak usah sarapan, cocok sama hatimu, sehingga saudara bilang apa? Nah itu ahli baru pinter.
Kenapa saudara bilang pinter? Cocok sama keinginan hatimu sendiri. Repot kan? Lah manusia kan bisa salah. Ya, kok suaranya manusia saudara dengar? Bukan sekali lagi saya nggak boleh membolehkan saudara untuk dengar ahli-ahli berkata, bukan. Tapi saudara itu punya Tuhan. Saudara itu bisa mendengar suara Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Itu yang saya maksud. Jadi apa? Sebelum saudara datang ke ahli-ahli, datanglah pada Tuhan. Jalan mana yang harus lu pilih? Tanya. Jangan repot karena PDW itu. Ya, ini orang-orang di dalam kapal tuh lebih percaya sama omongannya manusia yang katanya ahli. Terus yang kedua, lanjut ayatnya. Karena ya, kalau tadi berapa sampai 11? Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix. Nah, Untuk ya ada kota Phoenix ya, itu keterangannya kota Phoenix. Jadi mereka tuh nggak sabaran, pengen cepet sampai ke kota Phoenix karena ini ada di laut tengah, itu cuacanya nggak bagus, sehingga mereka nggak kerasan. Mereka pengen cepet sampai ke kota Phoenix. Kota Phoenix tuh lebih udaranya lebih nggak sedingin di laut tengah gitu, sehingga orang-orang mereka semua lebih setuju untuk meneruskan berlayar. Tadi kata-katanya gimana Pak? Mereka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus. Kebanyakan dari mereka setuju untuk berlayar terus. Kenapa kita bisa mengalami badai? Yang pertama, kita lebih mendengar suara manusia yang katanya ahli ini daripada kita mendengar suara Tuhan. Yang kedua, kenapa kita bisa mengalami badai? Karena voting. Ngerti voting? Voting itu pemilihan suara terbanyak. Pemilu itu contohnya voting. Itu suara terbanyak. Ini apa? Gas. 99,999% setuju untuk apa? Gas, lanjut. Cuma tahu stop yang ngomong bo. Ya udah digubris. Karena apa? Voting suara terbanyak lebih menginginkan untuk apa? Tetap berlayar. Nah itu bahaya loh voting itu. Karena yang voting yang ambil suara itu siapa? Masih manusia kan? Namanya manusia setuju nggak bahwa manusia itu masih bisa salah? Iya kan? Pendeta juga masih bisa salah nggak? Bisa. Namanya juga pendeta manusia yang satu-satunya tidak bisa salah, ahli yang tidak bisa salah, yaitu Tuhan Yesus kita. Amin. Itu. Lah, ya apa caranya manusia bisa salah, orang salah, voting sama orang salah, keputusannya jadi salah. Contoh. Saya jelaskan supaya saudara itu lebih jelas pakai contoh. Orang sekarang kalau cari kuliner itu lewat mana? Lewat Instagram, lewat TikTok, lewat handphone. Kuliner terdekat langsung ditunjukkan, ya kan? Bintangnya bintang 5, reviewnya bagus di ulasannya. Dan begitu kita sampai ke tempat itu, ngantri doang, waris viral katanya gitu. Wah, kita pasti lihat, enak di panganan, ngantri loh. Dan sudah bela-bela diantri gitu, antri. Urutan berapa? 100, terus gak apa-apa 100 gitu, ya kan? Soalnya apa? Soalnya katanya anak muda, saudara tuh FOMO gitu. Kepengen tahu gitu, ya kan? FOMO, belanya 100. Dengan harapan apa? Ini pasti enak ini. Tapi begitu sampai piring, saudara makan. Biasa ya. Ngerti biasa ya. Pernah gak sing guyu kayak kerapal gitu. Ketipu kan? Kena prank kan? Oleh apa? Suara terbanyak. Di mana orang kerumunan banyak, saudara ikut ke situ. Manusia tuh kayak bebek, suka bebek, ngerti bebek kuat melok gitu. Jegur kali situ, jegur kali apa gitu. Loh, itu kenapa saudara bisa ngalami badai? Karena apa? Saudara lebih mempercayai hasil pemungutan suara terbanyak. Kemana orang banyak ke situ, saudara ikut ke situ. Padahal belum tentu benar. Yang viewernya di YouTube itu banyak, subscribernya banyak, saudara pikir itu sudah tentu benar. Saya nggak sirik sama yang subscribernya banyak, saya nggak sirik sama yang follow-nya banyak. Follower saya juga sudah banyak, saya. Saya nggak anti, maksudnya tapi apa? Kadang-kadang saudara hari ini tuh ada kebenaran baru selain Alkitab, yaitu apa? TikTok. Jadi TikTok gitu. Jadi TikTok kayak Alkitab gitu. Dianggap kebenaran, itu loh TikTok itu ngomong apa? Rumah. Lu itu kan bahaya. Memang pengikutnya banyak, suara terbanyak, tapi sekali lagi ingat suara terbanyak belum tentu benar kan? Itu tadi kebanyakan dari mereka memilih apa? Berlayar terus kan?
Padahal Paulus sudah diberi kasih peringatan ono badai, gak digopes, gak direwes. Ya, yang ketiga, next terus. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar Saul lalu berlayar ke Pacific. Satu aja dulu, pelan-pelan, jangan gas-gas ya. Ya, apa tadi? Pelan-pelan Pak tadi bacanya apa tadi? Sebelumnya ya. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup. Sudah ada badai nggak? Dicatat tadi apa? Pada waktu itu apa? Angin sepoi-sepoi. Ada badai nggak? Belum kan? Ada. Yang ada apa? Angin Angin. itu kita sana dulu, sepoi-sepoi. Bukan badai. Semilir, enak nggak buat belayar? Enak nggak? Cocok nggak? Cocok. Jadi situasi, kondisi mendukung nggak keputusan untuk belayar terus? Mendukung. Cocok. Dia orang badai, kalau badai gitu. Paulus ngomong apa sih? Ini angin sepoi-sepoi, cocok belayar. Ayo wes gas. Ayo nah sampai wes itu. Ya, sikonnya itu cocok mendukung keputusan mereka untuk apa? Belayar terus. Kenapa kita bisa mengalami badai? Yang pertama tadi apa? Lebih mendengarkan suara manusia yang katanya ahli. Padahal sekali lagi manusia masih bisa salah. Yang kedua, apa tadi? Kenapa kita bisa mengalami badai? Karena apa? Ayo. Kebutuhan terbanyak. Voting, hati-hati dengan voting. Sebelum voting, bukan nggak boleh voting ya, tapi sebelum voting itu boleh doa gitu. Ya, terus yang ketiga apa? Kenapa kita bisa mengalami badai? Lebih ikuti situasi kondisi yang ada. Mereka menyangka tadi ayatnya ini. Apa tadi? Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Nah, maksud mereka apa? Pengen mencapai kota Phoenix. Maksud mereka apa? Cepat sampai. Mereka pikir maksud mereka akan tercapai. Ngerti nggak? Mereka pikir tuh apa? Oh, tak pikir menikah sama dia itu bahagia. Nah, itu. Habis itu cukup. Badai wis. Soalnya apa? Lebih ngikuti situasi kondisi saudara krosok-krosokan gitu. Tak pikir, nah itu bukan yang Tuhan pikir, tapi pikiranmu sendiri. Tak pikir, tak pikir aku kalau usaha bisnis cuan, dadak nong belundung gak karuan wis. Popot, habis itu nyalain Tuhan. Kenapa badai? Itu maksud saya. Kenapa saudara bisa ngalami badai? Karena saudara apa? Lebih mengikuti situasi kondisi. Situasi kondisi itu belum tentu mendukung keputusanmu. Tapi sekali lagi, nanya sama Tuhan. Mosok ngambil keputusan menghitung kancing. Ya enggak. Hanya. Goblok itu. Bener. Maaf ya saya ngomong apa adanya ya. Mulut saya kadang-kadang apa adanya, ceplos-ceplos. Tapi supaya saudara itu sadar gitu. Pekalah. Tanya saudara itu punya Tuhan. Kok nggak dipakai betul Tuhan ya? Ya yang pertama ya tadi itu ya. Terus bagaimana kita bisa mengalami badai? Ya karena itu yang ketiga, kita lebih mengikuti situasi kondisi yang ada. Ngerti film Titanic? Tahu? Masih ingat kapal gede itu yang kemudian apa? Pecah jadi dua. Ngerti? Waktu itu apa? Ada nggak tanda-tanda ada masalah gitu? Gak ada nggak tanda-tanda badai? Gak ada. Ada nggak tanda-tanda batu? Itu kan ceritanya di dalam lautan itu ada pegunungan es namanya, iceberg. Oh, tak pikir cocok ini. Ayo gaspol. Saya masih ingat film Titanic itu. Nakodanya ngegas, nambah kecepatan gitu. Tambah cepat, tambah kemudian ternyata apa? Des, meledak itu terbelah jadi dua. Nabrak gunung es di bawah lautan. Bisa salah kan kalau saudara ngikuti keputusanmu dengan tanda-tanda alam, situasi hatimu. Wah, bahaya. Gak valid kalau saudara berdasarkan keputusan sama kerosok-kerosokan sama suasana hatimu. Tak pikir. Gak valid itu. Katanya anak muda zaman sekarang gak valid. Ya, itu belajar bagaimana badai itu. Belajar terus. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Gak percaya. Hanya apa? Beneran kan badai kan? Terus lanjut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Oke, terus. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Oke, terus. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Kapalnya terombang-ambing, terus mereka hanyut alias intir kapal ini. Ya, terus. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Terus. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal,
mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beteng Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Kapalnya apa? Terapung-apung saja. Ya. Apa yang kita nggak boleh lakukan waktu badai? Yang pertama, ketika engkau kena badai, masalah yang besar, jangan menyerah. Kalau menyerah, itu pikirannya jadi kacau. Tadi orang-orang yang ada di kapal itu tadi katanya apa? Membiarkan kapal mereka terapung-apung, terombang-ambing. Itu nek bahasa Inggris sih. Yo wis mate, babas mate, yo wis mate wis. Itu kan kacau yang ngomong kayak gitu itu ya. Ya, orang ketika kena masalah besar, mate, beneran tuh. Nggak boleh putus asa ketika sudah kena badai. Kita kan masih punya Tuhan. Kayak saudara nggak punya Tuhan sih. Tuhan nggak kelihatan, tapi kuasanya itu selalu nyata. Jangan yang dipikir nggak kelihatan terus nggak ada. Gitu. Tuhan itu selamanya tetap ada. Ya, ketika engkau dalam masalah badai, jangan menyerah sehingga pikiranmu kacau, hatimu kacau. Itu ciri-ciri orang stres. Kenapa saya katakan stres? Tadi ayatnya bilang apa? Membiarkan kapal itu terombang-ambing, terombang-ambing terus hanyut. Dan itu kan ciri orang stres. Gak mau ada usaha, depresi sudah, ngerti depresi? Ngunci ke kamar, gak mau ketemu orang, ya tidur-tiduran, terus gak mau usaha. Orang kalau kena badai kan gitu ya, misalnya bangkrut gitu. Dulu saya kena utang, gak bisa bayar gitu, saya stres ya. Ngunci di kamar, gak mau ketemu orang, badan kurus kering, gak mau makan, gak boleh madus. Wah, kayak gitu, itu mau stres itu. Itu saya kayak gitu loh, saya pernah kayak gitu loh. Ya, waktu waktunya jatuh tempo, gak ada duit buat bayar. Stres saya, pikiran saya kacau. Ya sudah lah, wis ditagih, bos, ini siapa ya bos, kayak pasrah gitu loh. Ya, itu jangan lakukan ketika sudah badai. Namanya manusia itu masih punya usaha. Jangan putus asa, jangan putus harapan. Terus gimana Pak? Lanjut. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Yang dibuang apa? Muatan. Kenapa dibuang? Ayo. Diombang-ambingkan angin badai. Kenapa muatan kapal yang mau dibuang? Mereka ngambil keputusan muatan kapal itu dibuang. Kenapa? Biar kapalnya stabil. Tidak tenggelam. Betul. Dipikir muatan kapal itu apa? Beban. Ya, mereka takut tenggelam sehingga dibuang. Ya, terus kemudian berikutnya apa? Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Loh, jangan tangan mereka sendiri. Yang pertama muatan kapal dibuang, sekarang apa? Alat-alat kapal. Kenapa alat-alat kapal? Muatan kapal itu misalnya apa? Bahan makanan, minuman, baju, pakaian, obat-obatan. Itu udah dibuang. Bodoh kan? Banyak ketika orang kena badai itu melakukan kebodohan demi kebodohan. Sesuatu yang penting malah dibuang. Kenapa dibuang? Karena dipikir apa? Ngabot-ngaboti, beban. Sehingga ketika dibuang, akhirnya apa? Dipikir plong gitu, bisa bebas daripada badai. Sehingga datang gelap. Padahal kenyataannya, begitu itu dibuang, sesuatu yang penting dibuang, hidupmu makin kacau, hidupmu makin tenggelam oleh badai itu. Banyak orang ketika kena badai, masalah yang besar, suka buang-buang sesuatu yang penting. Contoh, bojo dibuang. Dipikir soal apa? Wah, bojoku ngampur-ngampur ini beban mati bermakel lagi bocor kayak ngono kan. Gua pikir ya cerai terus kemudian sudah pun enak loh pulang. Oh, kan masalah untuk apa? Ribut warisan kok bunuh diri. Tambah kan? Mana hilang dari servan? Dipikir apa? Dibuang itu bisa jadi enteng. Apalagi yang dibuang? Sesuatu yang penting malah dibuang. Makanya saya peringatkan, waktu kena badai, jangan putus asa, jangan menyerah. Yang kedua apa? Jangan buang-buang sesuatu yang penting. Teman dibuang. Saya nggak mau ketemu teman waktu itu. Kenapa? Saya mengunci diri, saya stres. Tak pikir kalau teman itu nanti tanya, apa kabarmu? Itu beban malah saya ngomong. Apalagi sebagai orang Kristen gitu ya, kalau ditanya itu kadang-kadang, apa kabarmu? Baik, luar biasa. Itu beban, kayak mulut sama kenyataan itu kan nggak sama ya, contoh. Saya tidak beban, Tuhan itu tak buang dalam hidup saya. Loh bener kan? Saya pernah ngalami fase itu. Tuhan itu tak buang, gak Tuhan-Tuhanan. Sekarang apa? Ngomong Tuhan itu baik, itu kayak beban gitu. Omongnya sih baik, kok keadaan itu gak baik-baik saja kok. Tapi mulut ini harus ngomong Tuhan itu baik. Tak pikir itu beban, makanya tak buang Tuhan itu dalam kehidupanku. Supaya apa? Aku enteng, supaya aku kelihatannya gak munafik gitu.
Ya kan? Tapi ternyata apa? Saya alami itu. Hidup saya makin boring, gak karu-karuan. Jangan buang Tuhan dalam hidupmu. Jangan dibuang imanmu dalam hidupmu. Sekali Yesus tetap Yesus. Ya saudara, saya pernah khotbah tentang kapal ini ke perusahaan kapal. Sama pemilik kapal itu saya dibentelingi. Iki pendeta kok ngomong kapal masuk proses ya. Saya ngomongin, tapi begitu saya selesai khotbahnya disalam. Bener Pak. Saya pernah punya kapal, itu ngangkut mobil-mobil, ngerti? Mobil-mobil mewah, ngerti? Mobil-mobil mewah. Saking mewahnya itu mewah. Anak muda sekarang kan mewah, sultan. Ya, mobil-mobil mewah itu diangkut di kapal. Terus satu kali kena badai kapalnya. Terus bosnya ini perintahkan apa? Buang. Mobil mewah itu dibuang-buang karena apa? Dipikir itu beban. Nanti malah ngabot-ngaboti, malah tenggelam. Tapi ternyata ketika dibuang mobilnya, wah itu anak buahnya kan bau, kapalnya kebalik sampai mati semua. Tuh, nggak mau kan kayak gini. Jadi jangan lakukan ini waktu badai. Jangan putus asa. Jangan kacau pikiran. Jangan buang sesuatu yang penting dalam hidup. Ya, termasuk Tuhan, iman itu penting. Itu yang menjagai. Justru itu yang menjagai. Kenapa engkau mulutmu hari ini beban untuk ngomong Tuhan baik sementara keadaan nggak baik? Tuhan yang baik itu tidak pengaruhi oleh keadaan mau baik, tapi saudara nggak baik. Tapi Tuhan itu tetap esensinya, Tuhan itu baik. Nggak pernah berubah. Bayangkan kita punya Tuhan yang nggak punya kuasa lah. Kalau mengikuti keadaan kita, kalau kita nggak baik, Tuhan itu nggak baik. Itu berarti kan Tuhan kita kurang kuasa kalau begitu. Ya, masa kita menyembah Tuhan yang kurang berkuasa? Nggak mungkin kan? Ya, saudara, jangan buang sesuatu yang penting dalam hidup. Jadi waktu itu saya buang. Pelayanan itu kan biasanya saya dijadwal ya. Itu tak buang. Saya nggak mau pelayanan. Saya bilang maaf ya, saya nggak bisa pelayanan. Loh kenapa Pak? Sakit. Ya, aku sakit mental, kena mental. Stres kan? Ya, itu tak buang. Tapi Tuhan itu baik. Makanya walaupun saudara itu kadang sudah mundur dari Tuhan itu selama-lamanya baik. Kok bisa itu loh? Saya udah gak mau ke gereja, saya udah gak mau pelayanan, saya gak mau dengar khotbah. Kalau dengar khotbah Bapak Pendeta itu ya, ya Allah, wis seru Pak, wis seru. Tapi gak cocok kalau gak mau keadaan. Gitu keminter saya. Wis seru, Tuhan baik saudara, amin. Enggak. Tak bantah-bantah gitu. Karena apa? Semuanya gak sama gitu dengan keadaan saya. Tapi itu baik. Satu kali saudara, teman gereja saya seumur-umur gak pernah ngajak saya ke gereja. Itu kejadiannya 2012 mau 40, jadi ojo dihitung umurku ya. Ketawa lagi usia saya ya. Mau 2012 itu saya mau masuk 40, belum 40. Mau 40 kan bisa, mau 40 kan 30 bisa. 31 bisa ya kan. Ojo dihitung umurku ya. Ya. Nah ternyata teman satu gereja ini nggak pernah ngajak saya ke gereja. Satu kali dia ngomong saya, kok ayo ke gereja? Mau males, loh ini beda, ibadah spesial. Loh apa ibadah spesial? Nyanyi-nyanyi konser. Loh masa nggak ada khotbahnya? Biasanya nggak ada khotbahnya. Nggak ada khotbahnya, tak telepon gerejanya. Enak betul ya, nanti malam ada konser. Nggak ada khotbahnya ya, tak pastikan. Soalnya kalau ada khotbahnya, males aku, mumet. Ya kan, saya udah kecewa sama Tuhan. Bener Pak, gak ada khotbahnya. Ya wes, tapi itu nggak stres kalau mah ya, nyanyi-nyanyi ya wes. Gereja, ya kan, nyanyi-nyanyi. Makanya jangan remehkan lagu, pujian itu ada kuasa. Amin. Tahu nggak? Waktu itu saya hadir di gereja itu, di gereja Tonggo, bukan gereja kamu. Saya sama temen gereja ini Tonggo, diajak lihat konser di sebuah gereja. Konsernya itu anak Afrika, waktu itu tahun 2012. Seperti anak Afrika, saya mirip-mirip itu. Cuma untungnya tersebut. Ya. Mereka tuh keadaannya sulit, miskin, hidup susah, dan sebenarnya mati karena kena HIV. Tapi di atas panggung itu mereka bisa nyanyi Yesus, cinta, senyum. Sama sekali saya juga nggak bisa senyum, sama sekali saya nggak bisa ketawa. Tapi lihat anak-anak itu, wih kok aneh ya. Mereka tuh susah loh, mereka hidupnya susah dan sebenarnya mau mati loh, kena HIV, AIDS. Tapi bisa nyanyi lagu Inggris, I am not forgotten, He knows my name, He knows my name. Saya masih ingat lagunya. Tuhan tuh ingat sama saya, artinya gitu. Saya tidak dilupakan. Wah itu air mata saya meleleh. Ya, kena kodok gak bisa, tapi kena ujian bisa. Luntur hati saya. Wah saya meleleh. Akhirnya mau balik lagi saya. Mau pelayanan lagi.
dan pelan-pelan dipulihkan pelan-pelan utangmu bisa lunas. Kalau ditanya orang duit cekor langit ya karena dari Tuhan memang ono aja pokoknya ada aja berkatnya waktu itu. Terus saya kan kepo sama teman, kok tumben pas itu saya kan cek tumben kok ngejak aku gereja apa sih dalam apa enggak ini loh aku putus deh pacarku terus kalau kocok yang udah gereja jadi kok kayak aja aku dibuat tambah butuh ternyata tapi Tuhan baik ya, tambah butuh Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dia putus pacar tambah butuh, saya dibuat temen tapi ternyata itu Tuhan pakai untuk menyelamatkan saya dari badai ini. Nah sekarang yang paling penting ini yang terakhir katanya Henry habis ini makan ya makan posturnya makan penting penting ya. Habis ini kita makan kasui kok ya. Makan apa? Makan angin ini banyak angin. Banyak angin. Ya, yang terakhir, harusnya ketika kau sudah kena badai itu nggak boleh putus asa. Saudara, manusia itu katanya loh ya, penelitian 1 bulan itu nggak usah makan tetap hidup. Katanya, tapi saya percaya aja sama penelitian itu. Tapi kalau sudah nggak percaya mau coba aja itu 1 bulan nggak usah makan tetap hidup. Sebulan itu katanya nggak minum itu tetap hidup katanya, tapi saya percaya aja. Tapi kalau saudara, manusia itu nggak bisa 1 detik pun hidup tanpa harapan. Kalau sudah 1 detik sudah nggak punya harapan, officially you rest in peace. Sebenarnya saudara itu sudah mati karena sudah nggak punya harapan. Saudara kayak robot gitu, manusia mati mayat hidup gitu. Karena apa? Saudara nggak menyimpan harapan. Manusia itu nggak bisa hidup 1 detik pun tanpa harapan. Saya yakin saudara duduk datang ke sini, berani dari rumah datang ke sini, pasti di dalam hatimu menyimpan harapan kan? Tuhan semoga aku dapat jawaban atas doaku berbulan-bulan. Saudara pasti menyimpan harapan, dan pengharapan dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Tuhan tidak pernah mengharapkan orang yang berharap kepadanya. Itu yang saya tahu. Ya, makanya jangan putus asa, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Setia dan percaya ya, meskipun sudah dalam badai. Ya saya tahu mungkin sudah nggak baik-baik saja dalam badai. Banyak orang hari ini mengeluh soal ekonomi banyak. Ya, tapi percaya bahwa satu saat badai itu akan Tuhan temukan. Ya, harusnya ketika sudah digoyang oleh badai, apa yang cocok? Bukan sudah panik, bukan sudah itu kemudian gopo KPDW. Harusnya tindakan yang paling aman ketika sudah ada dalam kapal. Ayo saya mau nanya, harusnya ngapain? Kalau sudah di dalam kapal, terus kena badai, saudara harusnya ngapain? Harusnya sudah tetap tenang, jangan panik. Di kapal itu ada jangkar, betul? Di kapal itu ada jangkar. Jangkar itu harusnya ditancapkan ke sampai dasar laut. Supaya apa? Jangkar itu yang menahan goncangan dari kapal itu, sehingga kapal itu tetap tegak di tengah badai kayak apapun. Harusnya sudah hari ini kena badai, tancapkan jangkarmu. Kalau nggak ngerti jangkar, Google aja. Jangkar bentuknya apa? Ya. Itu harusnya. Nah saya sore hari ini, malam ini punya 3 jangkar yang saya bagikan supaya saudara tancapkan jangkar itu di tengah badai hari ini. Nah jangkarnya apa? Lanjut Pak, baca ayatnya. Saya kalau baca ayat nggak lompat-lompat, tetap di situ aja ya. Oke, terus Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan ya. dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Terus. Akhirnya putuslah segala harapan kami dapat menyelamatkan diri kami. Nggak boleh putus harapan terus. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Kalau dengan kata lain Paulus ngomong apa? Coba kamu itu percaya sama omongan itu kan nggak sampai kayak gini ya. Kalian sih nggak percaya, ngomel Paulus ya. Terus lanjut. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu
yang akan binasa kecuali kapal ini. Terus. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Ya. Dan berkata, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. stop. Jadi di tengah malam, di tengah badai, di tengah badai yang terus menerus itu, apa yang terjadi? Paulus didatangi sama malaikat. Malaikatnya bilang apa? Coba jangan takut. Ya, dengan kata lain apa? Bilang apa? Enggak kalau mati, besar. Tuhan menyertai. Wah, Paulus didatangi sama malaikat itu dan dia menyampaikan kepada semua penumpang, jangan takut. Kita tidak akan mati di sini, tapi kita akan sampai ke mana? Roma. Kita nggak akan mati tenggelam di sini, kita nggak akan sia-sia mati di sini, tapi kita akan nyampe ke kota tujuan kita, yaitu di mana? Roma. Ya, ini yang saya namakan jangka penyertaan Tuhan. Apa? Jangka penyertaan Tuhan. Jadi maksud saya, tancapkan jangkamu, tancapkan di hatimu. Ketika engkau hari ini kena badai, ngomong sama hatimu, tancapkan ditepuk-tepuk hatinya gitu, dodonya ditepuk-tepuk. Ini aku disertai Tuhan. Ngomong gitu. Coba tes 1, 2, 3 ya. Ini aku disertai Tuhan. Ini masuk nakal, masuk dosa, disertai Tuhan. Ya, jangan kecil hati. Saudara itu disertai Tuhan. Meskipun belum ada pertolongan, bukan artinya Tuhan nggak ada, bukan artinya Tuhan nggak menyertai. Ketika aku kena badai, ketika engkau kena masalah, rasanya Tuhan waduh, ya Tuhan. Tapi kau harus jawab gitu. Rasanya Tuhan itu sudah tidak menyertai kau lagi. Ya, padahal kenyataannya firman Tuhan bilang apa? Immanuel, Allah beserta dengan kita. Aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi tepuk-tepuk, aku disertai Tuhan. Ayat 3, 2, 1. Aku disertai Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Saya sedikit cerita ya. Kok bisa bayar utang? Utang uang ya waktu. Gue yang bayar. Ya, beli cok tangan mahal, beli opo hedon. Katanya anak muda zaman sekarang. Ya, Tuhan, saya tahu saya salah. Tuhan, saya tahu saya dosa. Dosa dengan apa? Nggak bisa mengendalikan diri. Belanja saya nanti. Kartu kredit, zaman dulu nggak ada pay letter. Saya beredar kartu kredit. Ya, tapi Tuhan menyertai saya. Oh, no, pas waktunya jatuh tempo, saya kembali ke hadapan Tuhan. Ada aja pertolongan Tuhan. Makanya saya bilang, duit itu ceplok ketolongan gitu. Ya, saya usaha online waktu itu bukan Tokopedia, bukan, saya masih apa gitu, bukan zamannya bukan Tokopedia, OLX, sebelumnya OLX, saya buka toko online, Tuhan bikin rame dari situ saya bisa bayar utang. Ya, terus saya jualan apa dari situ, terus Tuhan itu bisa bikin rame, terus saya bisa menutup utang. Ada aja pertolongan Tuhan. Itu sebagai tanda apa? Penyertaan Tuhan. Jangan takut, jangan takut. Aku menyertai. Ya, dengan caranya, engkau tidak akan mati tenggelam kena badai. Engkau tidak akan mati kena badai. Engkau akan lewat dan sampai ke tempat tujuan. Badai tidak pernah bisa menenggelamkanmu ke tempat yang tidak jelas. Tapi badai akan menibakkan kau ke pelabuhan yang indah yang Tuhan sudah sediakan bagi orang percaya. Amin. Tepuk tangan dahsyat buat Tuhan. Enggak mati enggak. Kita masih punya Tuhan. Ya, Tuhan menyertai kita. Yang kedua caranya apa? Lanjut Pak. Tadi apa? Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Ya, stop. Apa tadi katanya Pak? Ulang Pak. Jangan coba-coba bacanya. Ayat 25 ya. Sebab itu tabahkanlah hatimu. Ya. Karena aku percaya kepada Allah. Apa? Bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Semuanya pasti terjadi ketika Tuhan bilang aku menyertai kamu. Itu janji kan? Sudah terjadi kan? Belum kan? Belum terlihat kan penyertaan Tuhan kan? Terus engkau nggak akan mati tenggelam di sini kok. Nanti kamu sampai ke Roma. Itu janji apa? Satu penyertaan Tuhan yang luar biasa kan? Bahwa Tuhan punya rencana. Tuhan itu punya rencana. Rencananya akan menibakkan kapal itu sampai ke tempat tujuan. Tuhan punya rencana juga atas hidupmu. Di balik segala sesuatunya, Tuhan itu punya rencana. Rencana yang indah. Rencana Tuhan tidak akan menenggelamkanmu dalam badai itu. Iya kan? Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah.
kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya apa? Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Rencananya apa? Ya saya nggak tahu. Hanya diriku sama Tuhan yang tahu. Tapi yang saya tahu Tuhan itu rencananya pasti baik. Itu janji nggak? Itu janji. Sudah kelihatan nggak yang baik? Belum. Itu masih janji. Tapi saya percaya tancapkan jangkar yang kedua. Jangkar yang pertama tadi apa? Saya disertai Tuhan. Jangkar yang kedua yang membuat engkau tetap kuat di tengah badai. Jangkarnya namanya apa? Yaitu janji Tuhan. Imani bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal. Janji Tuhan itu anti gagal. Ngomong sama hatimu sendiri, tancapkan jangkar itu. Memang hari ini yang saya dengar lewat telinga, itu masih janji Tuhan. Belum terrealisasi, belum terwujud. Tapi aku percaya kalau Tuhan sudah berjanji, itu ya dan amin. Kalau Tuhan sudah berjanji, tidak pernah gagal. Kalau Tuhan sudah janji, pasti akan ditepati. Beda sama manusia. Kalau manusia suka PHP, manusia suka janji, saya suka bayar, besok WA di blok malahan. Yus kono iku nek manungsa janji-janji toknya wes. Tapi kalau Tuhan janji, pasti ditepati. Loh kapan Pak ditepatinya? Ya saya nggak tahu, saya bukan dukun. Saya ngerti tentang waktu Tuhan. Saya tentang itu semua tentang waktu Tuhan, itu semua tentang cara Tuhan. Tapi yang saya tahu, suatu saat janji-janji yang sudah dengar hari ini, itu pasti akan ditepati. Dan kalau sudah ditepati, waktunya bersaksi. Jangan lupa. Saya suka kalau di bandar itu, ayo siapa yang mau bersaksi? Langsung lomba mencari semut dimulai, langsung mundur kemana-mana. Utang loh ya. Sudah ditolong Tuhan tapi nggak mau saksi itu utang loh ya. Saksikan dong kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Saksikan kita punya Tuhan Yesus yang besar itu. Ya melebihi badai apapun yang besar di masalah kita. Ya saudara, biarlah firman Tuhan dari ini. Ya sungguh-sungguh menjadi berkat kekuatan. Saya selesai dan ayo kita sama-sama berdiri. Kita akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita nyanyikan dari awal. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Sama-sama kita nyanyikan. Dalam segala perkara
menguatkan kami di tengah badai apapun. Kami masih punya Tuhan yang besar, jauh lebih besar dari badai kami. Kami masih punya Tuhan yang hebat, lebih hebat dari badai yang kami alami saat ini. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat rencana-Mu yang mungkin hari ini kami tidak paham, mungkin hari ini kami tidak mengerti, mungkin kami gagal paham. Tapi suatu saat nanti kami akan berlaku di pelabuhan terindah yang Tuhan sudah rencanakan buat anak-anak. Kemuliaan demi kemuliaan Tuhan sediakan bagi anak-anak-Mu kembali. Hamba berdoa bagi jemaat yang ada di banjir rezeki ini Tuhan, satu persatu mereka boleh mengalami penyertaan Tuhan yang ajaib, yang supranatural. Satu persatu mereka boleh mengalami bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih baik daripada rencana manusia. Ingatlah saudara, manusia boleh punya planning, manusia boleh rencana, tapi di atas semuanya itu bagaimanapun rencana Tuhan, planning Tuhan jauh lebih baik daripada rencana manusia. Tuhan, terima kasih hari ini Kau sungguh-sungguh kuatkan iman kami untuk kami tidak menyerah pada apapun juga sebelum kami mencoba apapun yang kami bisa. Saudara masih punya tenaga, saudara masih punya akal, saudara masih punya pikiran, saudara masih bisa mengusahakan segala sesuatu. Tapi ingat, setelah itu berserah pada kehendak Tuhan. Biarlah semuanya kehendak Tuhan yang jadi. Hamba memberkati persekutuan ini Tuhan. Kiranya persekutuan ini semakin hari semakin Tuhan pakai untuk memuliakan nama-Mu. Banyak jiwa-jiwa bahkan yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan, mereka boleh percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai juru nakoda dan kapal mereka, sehingga di tengah badai apapun Tuhan tidak pernah janji badai itu akan lewat, tapi Tuhan janji di saat badai Tuhan akan tetap menyertai sampai kemenangan itu terjadi, sampai pemulihan itu terjadi. Terima kasih Tuhan. Memberkati saudara Henry yang ada di tempat ini, yang mengoordinasi tempat ini, yang mengadakan tempat ini sehingga tempat ini boleh menjadi hadirat-Mu Tuhan ada bersama yang tempat ini. Kau pakai lewat usaha bisnis, keluarga apapun semua Kau berkati lewat penyertaan-Mu yang sempurna ya Tuhan. Kasih karunia anugerah selalu cukup bagi dia. Terima kasih Tuhan. Satu persatu mengenai pertolongan Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang malah badai soal keuangan. Satu persatu mereka akan mengalami keajaiban yang Tuhan. Pemeliharaan, penyertaan Tuhan dan pemberian yang ajaib, penyedia yang ajaib buat kami semua. Mereka hari ini sedang mengalami badai kesehatan, mereka mengalami sakit penyakit yang katanya manusia, kata dokter itu sudah tidak bisa. Tapi hari ini badai itu kami serahkan ke hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan tolong kami dengan cara-Mu dan dengan waktu-Mu. Hari ini ada badai dan rumah tangga kami sehingga kapal itu terancam pecah. Bahkan rumah tangga kami terancam pecah. Tapi bersama-Mu Tuhan, kami cakap untuk menanggung segala perkara. Tuhan limpahkan damai sejahtera ketenangan yang melampaui segala akal dalam kehidupan rumah tangga kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang sakit berseteru, dipulihkan, dijauhkan, mengampuni satu dengan yang lain. Saudara, ketika saudara mengampuni, bukan saudara memberikan hadiah buat orang lain, tapi ketika saudara mengampuni, saudara memberikan hadiah buat dirimu sendiri. Paling tidak sayangi dirimu dengan mulai melepaskan pengampunan. Karena dari pengampunan itu, di situ ada pemulihan. Terima kasih Tuhan, hamba terbatas. Tapi kami tahu kuasa Tuhan tidak pernah terbatas untuk memberkati jemaat-Mu kembali. Satu-satu mengalami pertolongan Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Yang sudah diberikan kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.